Halo semuanya, sawadee-krap. Selamat datang kembali di segmen analisa salah satu pernyataan yang cukup kontroversial semalam pada saat breaking news mengenai munculnya istri dari mantan Kadif Propam Polri, Putri Chandrawati, adalah beberapa kata-kata yang kesannya adalah mau memaafkan, bukan meminta maaf. Ini membuat masyarakat Indonesia, bahkan pada saat kita semalam nonton live barengnya, reaksi langsung mengenai statement tersebut. Yang meminta maaf itu siapa sih? Yang dimintain maaf itu siapa sih? Pokoknya bingung lah intinya, complicated. Oke, kita akan coba breakdown satu persatu apa maksud dari Putri Chandrawati ini. Karena selain dari verbal atau kata-katanya, non-verbal language kayak body language atau bahasa tubuh itu juga bisa menyampaikan pesan-pesan yang kadang tidak tersampaikan oleh kata-kata. Kita akan coba simak bersama-sama. Ini adalah keterangan dari Putri Chandrawati, breaking news dari Kompas TV semalam. Saya Putri bersama anak-anak. Saya mempercayai. Oke. Ibu Putri dengan masker yang putih, cukup tinggi ya sampai ke atas. Matanya beliau memang terlihat sangat sendu sekali. Tipikal kalau orang menangis dalam waktu yang lama. Apakah selama sebulan terakhir ini Ibu Putri selalu menangis setiap malam? Itu terlihat dari matanya yang cukup sendu ya. Tetapi kalau dibilang bengkak atau tidak, teman-teman juga banyak yang bilang, Anjas itu hanya efek makeup saja. Well, itu adalah komen kalian. Ataupun juga enggak, itu memang beneran adalah efek dari bengkak karena matanya selalu menangis setiap malam. Itu juga possibility dan juga make sense dengan kejadian yang sebegitu besarnya. Dan tulus mencintai suami saya. Saya mohon doa. Tulus mencintai suami saya. Ini adalah sebuah pernyataan yang unpredictable ya bagi aku pribadi pada saat setelah hampir 1 bulan kasus ini terjadi. Ngomong di media pertama kali, hal yang langsung pertama kali diadres oleh Ibu Putri adalah saya mempercayai dan tulus mencintai suami saya. Ya, ini menurut aku adalah karena salah satu bagian yang ingin diklarifikasi, pengen buru-buru. Apakah ini sebuah pertanda sebenarnya Ibu Putri itu sudah pengen lama muncul ke media massa? Sudah pengen lama ngobrol, ngomong gitu kan ya, nggak mau diem aja. Tetapi mungkin ada dugaan dilarang oleh suaminya. Kenapa aku juga bisa berkata seperti ini? Karena wartawan mendapatkan obrolan ini juga, wawancaranya itu di pinggir jalan pada saat beliau, Putri Chandrawati beserta tim kuasa hukumnya akan menjenguk Irjen Verdi Sambo yang saat ini sedang ditahan di Makobrimob. Mau bawa makanan dan sebagainya, tetapi tidak bisa ditemui. Katanya sih mudah-mudahan besok bisa ditemui lagi. Apakah itu adalah pertandanya? Menurut aku juga ini adalah suatu pertanda yang bahwa Ibu Putri juga pengen berbicara sebenarnya ke media massa. Makanya pada saat ada momen itu langsung dikatakan adalah mempercayai dan tulus mencintai suami saya. Dan pada saat bagian pertama juga saya Putri bersama anak-anak itu langsung mengatakan anak-anak. Karena biasanya kalau pada umumnya ya, kalau kita manusia gitu membawa anak, hal itu akan lebih ngebuat hati kita lebih soften gitu, lebih halus. Jadi salah satu cara juga untuk meminta empati, which is aku juga sangat berempati melihat Ibu Putri sedih seperti ini. Tetapi sekali lagi yang kita bahas ini adalah untuk mengawal keadilan. Kita ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Brigadir J. Apalagi sekarang Baradae juga sudah mengakui bahwa di BAP pertama, berita acara pertama itu sudah disiapkan oleh seseorang. Makanya ada banyak keterangan-keterangan dari Baradae di awal-awal yang tidak linear. Dengan fakta itu saja, jadi ya kita nggak boleh hanya menggunakan emosional lihat orang sedih. Kita juga harus perhatikan bagaimana perasaan dari keluarga Brigadir J ya. Ibunya bagaimana histerisnya menangis, keluarganya sampai sekarang. Seberapa histeris, seberapa deras air mata, itu tidak akan mengembalikan kembali Brigadir J untuk hidup. Oke, kita lanjutkan kembali apa yang disampaikan di sini. Agar kami sekeluarga dapat menjalani masa yang sulit ini. Biar kami sekeluarga kuat menjalani masa yang sulit ini.
Oke, masa yang sulit ini kita juga harus melihat dari dua belah pihak ya. Kita harus mengakui ini adalah masa yang sulit bagi keluarga besar Irjen Verdi Sambo. Tetapi di Jambi sana, ini masa yang sangat sulit juga bagi ibunda, ayahanda, Brigadir J, adik-adiknya, saudara-saudaranya. Tidak hanya masalah kehilangan orang yang disayangi, yakni adalah Brigadir J, tetapi juga nama baik. Nama baik dengan tuduhan Brigadir J dituduh adalah melakukan pelecehan seksual terhadap Ibu Putri. Ini juga adalah perjuangan dari keluarga untuk membersihkan namanya jika memang itu adalah fitnah. Jadi sudah jatuh tertimpa tangga pula. Ini adalah dari kedua belah pihak ya. Kalau dibilangin masa sulit, tidak hanya dari keluarga Putri Chandrawati, tetapi juga dari keluarga besar Brigadir J. Kita lanjutkan apa yang dikatakan lagi. Dan saya ikhlas memaafkan segala perbuatan yang kami dan keluarga alami. Ini nih bagian yang membuat masyarakat Indonesia bertanya-tanya. Saya ikhlas dan saya ikhlas memaafkan segala perbuatan yang kami dan keluarga alami. Dan saya ikhlas memaafkan segala perbuatan yang kami dan keluarga alami. Terus ada beberapa netizen yang tanya, memang yang meminta maaf siapa gitu? Setahu aku pada saat kita flashback kembali ya, pada saat Pak Irjen Verdi Sambo berbicara ke media massa, pada saat dilakukan pemeriksaan ke Barreskrim, salah satu bagian dikatakan beliau adalah mengucapkan turut berduka cita atas meninggalnya Brigadir J, terlepas dari apapun yang telah dilakukan, terlepas dari kasus hukumnya. Tetapi di sini adalah hal yang unik, tidak ada ucapan turut berduka cita, tetapi yang dikatakan adalah kami ikhlas memaafkan segala perbuatan. Setahu aku sampai sekarang dari pihak keluarga Brigadir J itu tidak ada yang mengatakan permintaan maaf, tapi justru malah menantikan klarifikasi dan kejujuran dari keluarga dari Putri Chandrawati. Dan bahkan juga dikatakan kami tuh dari keluarga Brigadir J bahwa kami tuh menginginkan sebenarnya mereka berdua, keluarga dari Putri Chandrawati beserta sang suami itu datang ke Jambi, ngobrol, meminta maaf, sampaikan duka cita dan sebagainya. Tetapi kita juga tahu ada salah satu keterangan dari salah satu tim kuasa hukum Brigadir J yang mengatakan bahwa ada dugaan ada seseorang tokoh agama gitu yang datang melayat ke Jambi dan tokoh tersebut mengatakan ingin bertemu tanpa ada pengacara dan sebagainya, dan dugaannya adalah akan terjadi kayak ya untuk suap menyuap gitu, dugaannya seperti itu agar tidak dilanjutkan kasus ini. Itu adalah yang disampaikan dari salah satu tim kuasa hukum Brigadir J. Tetapi kan ini lebih ke jangan sampai kita terbawa emosional, kita harus terbawa melihat jelas real masalahnya apa. Yang punya permasalahan yang besar itu harusnya kalau menurut aku ya dari keluarga Brigadir J ya, karena sudah menjadi korban gitu, meninggal dunia, dan apalagi kalau ternyata tuduhan tersebut adalah fitnah yang pelecehan seksual, itu sudah jatuh tertimpa tangga berkali-kali. Kita lanjutkan lagi apa yang disampaikan beliau di sini. Cukup ya teman-teman ya. Terima kasih ya. Mohon maaf ya. Cukup ya. Lebih ketangisan. Lebih ketangisan. Dan saya Tapi ikhlas memaafkan selama aku melihat statement yang nggak sampai 1 menit ini, kami dan aku tidak melihat air mata yang terjatuh, teman-teman. Cukup ya teman-teman ya. Aku tidak melihat air mata yang terjatuh, tetapi adalah efek kayak ya mata yang sembab ya, mungkin kurang tidur, efek stres, tipikal seperti itu. Dan karena sudah hampir sebulan juga, makanya mungkin sudah drain banget. Tetapi juga menjadi pertanyaan nih, apa Hasto Atmojo Suroyo, Ketua LPSK juga mengkritisi pada saat tim kuasa hukum beserta psikolognya itu datang menemuinya, karena kan Ibu Putri Chandrawati ini kan meminta bantuan, memohon ya untuk dilakukan perlindungan ke lembaga LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Tetapi dari LPSK mengatakan kami harus melakukan assessment secara mandiri, tetapi pada saat sudah diminta berkali-kali, yang datang justru malah tim kuasa hukum dan psikolognya dan meminta bahwa
data ataupun juga hasil yang dilakukan psikolog pribadi tersebut digunakan sebagai rujukan, sebagai pengganti untuk lembaga LPSK. Dan Ketua LPSK Pak Hasto mengatakan menolak melakukan hal itu. Well, aku rasa Pak Hasto juga sekarang sudah melihat ya trennya seperti apa. Kalau ada hal-hal yang dinilainya nggak sesuai dengan standar yang biasanya dilakukan SOP, itu sama aja kayak menghabisi lembaganya sendiri gitu. Pokoknya sekarang itu kalau ada orang yang berusaha untuk menutup-nutupi atau memberikan special treatment, itu akan membahayakan karirnya sendiri ataupun juga lembaga yang menjadi tempatnya bernaung. Dan bagaimana perasaan Ibu Brigadir J? Ibu Brigadir J itu berkali-kali teman-teman kita harus juga melihat pada saat pertama kali datang jenazah, tangisannya histeris luar biasa, dikebumikan tanpa menggunakan seremoni kedinasan. Itu udah sangat menyakiti hati keluarga karena dengan pasal dugaan pelecehan tersebut. Kemudian dibongkar lagi, otopsi kedua, dimakamkan lagi, akhirnya dengan upacara kedinasan. Itu juga pasti kita bisa bayangkan emosi dari keluarga Brigadir J itu kayak naik roller coaster begitu kan. Sudah dikuburkan, dibongkar lagi, dikuburkan lagi, apalagi diketahui dengan fakta-fakta terbaru, keterangan dari Baradae bahwa tidak ada tuh yang selama ini diucapkan tentang aksi tembak-menembak, itu tidak ada. Dan bagian ini akan aku lebih detailkan di video berikutnya tentang keterangan terbaru, karena ini berhubungan dengan statement dan juga penyidikan. Dan ada beberapa hal yang bocor pada saat tim kuasa hukum Baradae di interview di sejumlah media TV, media ataupun juga TV nasional Indonesia. Itu ada beberapa statement-statement yang mengisyaratkan ini yang sebenarnya terjadi. Itu akan aku bahas di video berikutnya. Aku rasa itu yang bisa aku update untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, serta subscribe channel YouTube ini. Kapan kerap semuanya. Bye-bye.